Ini tentang bagaimana wudhu wanita untuk rambut, Ustadz, yang rambutnya panjang gitu, Ustadz. Karena kalau setahu saya, kalau laki-laki kan memang ada 3 riwayat ya, Ustadz ya. Ada wanita itu pakai jilbab, Ustadz. Itu harus dibuka nggak jilbabnya gitu, Ustadz, kalau mau wudhu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Tuhan kita semua, penguasa langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat mendapatkan waktu yang potensial, yang salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabina wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhwana fillah, jazakumullah wa yakum. Masih kita bertemu kembali di channel Millennium Mengaji yang bekerja sama dengan Mahadar Ilmi yang dipandu oleh Ustadz Teguh Ashar. Kita masih membahas kitab Bulughul Maram, karya besar Ibnu Hajar Asqalani. Dan alhamdulillah kita masih dipandu juga oleh Ustaz Teguh Ashar Hafizullah yang telah hadir di antara kita. Semoga beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan memudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi Ikhwanufillah, wabil khusus an al-fakir, juga kepada penuntut ilmu, thalibul ilmi, dan banyak kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda. Tafadhol maskur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam podcast yang semoga Allah SWT berkahi ini. Amin. Dalam rangka membahas kitab Bulughul Maram, yang mana kita sudah masuk ke hadis yang ke-600 lebih ya. Nah, tentunya ini pembahasannya tentang masalah zakat, masih pembahasan zakat. Ditemani juga oleh pembawa acara yang syukran wa jazakallahu khairan atas juhudnya, usahanya untuk senantiasa mengadakan kajian ini ya. Kita langsung saja ke pengkajian daripada hadis yang akan kita bahas kali ini, yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib ya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. وعن علي رضي الله عنه قال, dan dari Ali radhiyallahu anhu qala, Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya tentunya kita tahu siapa itu Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat di antara sahabat yang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga sekaligus menantu beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga keponakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kedekatan luar biasa dengan Ali bin Abi Thalib. Suatu ketika Rasulullah SAW itu pernah dalam sebuah peperangan itu menyatakan, aku akan berikan panji ini pada salah seorang yang Allah mencintai dia dan dia pun mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala esok pagi. Nah, kemudian para sahabat pun membicarakan siapa kira-kira yang mendapatkan panji tersebut.
Mereka itu berharap mereka lah yang mendapatkan. Maka tatkala esok paginya, tatkala Rasulullah dan juga para pasukan ini hendak untuk melakukan pembukaan di daerah yang ada, itu beliau mencari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pada singkatnya adalah yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam akan diberikan panji kepada seseorang yang mana Allah mencintainya dan dia mencintai Allah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini di antara manaqibnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang memang cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Dan di antara sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya. Dan beliau ini dipercaya oleh kaum muslimin untuk jadi khalifatul Rasul yang keempat. Ya. Dan beliau ini adalah sahabat yang mulia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita semua nanti berkumpul dengan beliau dan Rasulullah SAW juga nanti di surga, amin ya rabbal alamin. Baik. Salah seorang sahabat yang tidak diberikan kekayaan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang sangat sederhana sekali. Sampai-sampai istrinya sendiri Ibunda Fatimah radhiyallahu anha itu harus senantiasa membuat roti, kerja juga untuk membantu perekonomian keluarga. Sementara Ali bin Abi Thalib saja untuk menikahi Fatimah radhiyallahu anha itu hanya dengan pakaian besi yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW dulu. Ya. Jadi sama sekali sangat sederhana. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada privilege ya. Walaupun mertuanya adalah seorang nabi dan rasul. Walaupun mertuanya juga adalah seorang pimpinan negara, pimpinan Islam seluruh dunia. Walaupun istrinya juga anak dari pimpinan negara. Ya. Itu tidak ada privilege sama sekali. Dan Rasulullah SAW bersikap egaliter di sini. Inilah contoh bagi kita semuanya. Bahwasanya Rasul mencontohkan tidak ada kolusi, nepotisme seperti ini. Dan menunjukkan bahwasanya konsisten dengan apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tujuan daripada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah untuk berdakwah di jalan Allah dan bukan untuk mengajar dunia dan kedudukan. Begitu pula para sahabat yang lainnya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan ya keteladanan ya. Kalau kita mau cari teladan ya cari dari orang-orang terbaik. Mulai dari Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Baik, artinya kita tidak diukur dengan banyaknya kekayaan, tapi diukur dengan banyaknya ilmu, diukur dengan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat laka 100 dirhamin." Kalau misalkan kamu memiliki 200 dirham, wa hala 'alaiha al-hawl, kemudian berlalu haul 1 tahun, fa fiha 5 darahim, maka padanya ada zakat 5 darahim, 5 dirham. Wa laysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka 20 dinaran. Dan kamu tidak usah mengeluarkan sesuatu sampai punya harta itu 20 dinar. Wa hala 'alaiha al-hawl, dan berlalu 1 tahun haul, fa fiha nisfu dinarin, maka cukup dengan setengah dinar untuk dikeluarkan zakatnya. Famazada fa bihisabi dzalik. Kalau misalkan lebih dari itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Walaysa fi malin zakatun hatta yahula 'alaihi al-haulu. Dan tidak ada pada harta itu zakat yang dikeluarkan sampai dia itu melewati 1 tahun, ya, atau haul. Rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkannya Abu Dawud, wa huwa hasanun, dan itu hadis yang hasan. Wa qad ikhtulifa fi raf'ihi. Akan tetapi di sini diperselisihkan tentang rafa'nya atau tidak, demikian. Dan di sini kita ambil pelajaran dulu di sini berkenaan tentang Rasulullah SAW ya menyebutkan di sini kalau misalkan punya harta 200 dirham. Dan uniknya ini riwayat dibawakan Ali bin Abi Thalib ya. Yang mana kita tahu Ali bin Abi Thalib ini kan orang yang fuqara ya, dari kalangan fakir ya, dari kalangan sederhana gitu kan. Tapi membawakan hadis berkenaan tentang zakat. Ya, artinya ilmu tetap sampaikan walaupun kita belum tentu mencapai derajat itu.
Ya. Jadi walaupun misalkan kita bukan seorang muzaki atau orang yang baru zakat, tapi tetap ilmu tentang zakat perlu disampaikan kan. Benar. Gitu. Bagaimana Ali bin Abi Thalib juga kan bukan seorang muzaki mungkin karena memang kondisinya sederhana, ya, termasuk orang fakir gitu. Akan tetapi ilmu tentang zakat bukan berarti kemudian beliau menyimpannya dan menyembunyikannya. Akan tetapi tetap menyampaikan. Gitu. Jadi jangan sampai kita punya alasan karena saya belum mengamalkan sehingga kita tidak akan menyampaikan. Enggak juga. Ilmu itu kalau sudah diamanahkan kepada kita, walaupun kita belum menyampaikan, belum mengamalkannya, tapi kalau sekiranya dibutuhkan untuk disampaikan, maka sampaikan. Gitu. Baru kemudian kita termotivasi untuk mengamalkannya. Ya. Jadi jangan sampai kemudian kita menyembunyikan ilmu karena memang dibutuhkan pada waktu itu. Baik, itu pelajarannya ya, diantaranya. Kemudian selanjutnya di sini kalau punya harta 200 dirham. Dirham itu kan dari warik itu perak ya, fiddah. Jadi kalau ukuran perak itu 200 dirham. Kalau ukuran kita dikonversikan 595 gram. Ya, ke gram ya. Kalau gram itu 595 gram perak. Nah, itu kalau sudah sampai 200 dirham atau 595 gram perak, maka keluar zakatnya adalah 5 dirham. Berarti 5 per 200 itu berapa? Berarti berapa itu? 2,5%. Ya, 2,5%. Kemudian selanjutnya, kalaupun tidak punya 200 dirham, itu sama dengan punya 20 dinar. 20 dinar, kalau punya 20 dinar, berlalu 1 tahun, maka keluar setengah dinar. Berarti sama 2,5% juga kan? Setengah dinar. 2,5%. Artinya kalau punyanya dinar emas, maka kalau nyampe 20 dinar itu keluar 2,5%. Kalau punya 200 dirham ya perak berarti kan, maka keluar 2,5% kalau lewat 1 tahun. Sehingga aksentuasi daripada hadis ini penekanannya adalah lewat 1 tahun. Haul. Penekanannya ada pada haul. Jadi syarat untuk keluarnya zakat itu bukan hanya tercapai nisab, akan tapi harus tercapai haul, yaitu 1 tahun. Dan ini zakatnya zakat mal, zakat harta. Ya, berbeda dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian kan yaum hasadik, yaitu di hari panennya dikeluarkan. Kalau setahun 2 kali panen berarti 2 kali keluar kan. Tapi kalau misalkan zakat mal setahun sekali, dan hitungannya harus dengan hijriah, bukan dengan miladiyah atau syamsiyah. Ya, jadi kalau awal mula kita menyimpan harta itu adalah bulan, atau kita berzakat tahun ini misalkan adalah bulan Ramadan misalkan, maka nanti tahun depan Ramadan itu bayar zakat lagi begitu. Ya, jadi berlalu 1 tahun. Ya. Dengan hitungan Qamariyah ya atau Hijriyah seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ya dikatakan di sini walaysa fi malin zakatun, tidak ada zakat yang dikeluarkan pada harta hatta yahul alaihi al-haul, sampai berlalu 1 tahun. Berarti kalau belum berlalu 1 tahun maka tidak boleh untuk mengeluarkan zakat. Pada saat begitu belum tuh ya, kecuali kalau kita punya indikasi kuat ya, punya indikasi kuat bahwasanya harta tuh pasti nyampe gitu, apalagi sebelum haul aja udah nyampe misalkan nisabnya. Ya kan? Kemudian waktu itu lagi dibutuhkan banget ya untuk bayar zakat karena misalkan sedang terjadi bencana lah, atau sedang bagaimana kan gitu kan. Maka yang demikian sebagian ulama di zaman sekarang, zaman kontemporer itu membolehkan untuk mentajil. Tajil itu adalah menyegerakan untuk berzakat. Karena ada alasan tertentu itu, gitu kan? Ada alasan tertentu itu, maka dibolehkan menyegerakan. Sekiranya memang ada indikasi kuat, memang 1 tahun tuh pasti akan terkumpul. Uang setengah tahun aja udah terkumpul nisab misalkan, ya. Nah, jadi ada indikasi kuat bahwasanya pasti terkumpul lewat nisab, maka sudah nggak apa-apa untuk mengeluarkan lebih dahulu karena kebutuhan yang mendesak daripada penerima manfaat atau penerima zakat tersebut, atau para mustahik atau para asnaf tersebut. Nah, gitu ya. Dari sini ada penjelasan rawahu Abu Dawud, telah meriwayatkannya Abu Dawud, wa huwa hasanun, dan ini adalah hadis hasan. Dan hadis hasan itu adalah hadis yang sahih
hanya saja dari segi kedobitan atau kecermatan daripada periwayatnya itu ranking kedua gitu. Dari hadis yang sahih. Hadis yang sahih secara zat ya, secara ininya, secara zatnya kan sahih itu ada dua, li dzatihi li ghairihi. Hasan ada dua, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Nah di sini hasan itu satu derajat di bawah hadis yang sahih, tapi termasuk hadis yang diterima, hadis yang sahih. Cuman bedanya ada di kecermatan perawinya. Jadi kalau misalkan hadis sahih itu, maka perawinya tersebut itu kalau menghadirkan hafalan itu secepat kilat gitu ya. Maka kalau hadis hasan itu dalam menyampaikan hadisnya, hafalannya itu ketika dihadirkan itu tidak secepat kilat, tapi hafal gitu. Nah kira-kira begitu. Ya kalau yang tingkatan hadis dari sahih periwayatnya itu ya kalau ada ratusan ribu hadis juga kayak baca Al-Fatihah gitu. Ya. Kalau yang kalau yang periwayat hadis sahih ya. Kalau periwayat hadis hasan ya tentunya ratusan ribu atau puluhan ribu hadis itu ya mungkin kayak baca Al-Baqarah lah gitu ya. Atau kayak baca surat panjang gitu kan. Artinya agak lama dibandingkan yang periwayat hadis sahih gitu loh. Kalau misalkan ini. Kalau yang periwayat hadis sahih mah ya di apa namanya ditambul itu apa di bahasa Indonesia ya. Jadi nggak ada jeda juga bisa mereka itu baca hadis tanpa melihat itu ya, saking hafalnya. Kan luar biasa. Dan itu dengan sanadnya gitu ya, sanad, matan, rawi kan. Nah, ini. Namun Ustaz, ini perawinya kan Ali ini Ustaz deh. Perawinya Ali radhiyallahu an. Ini perawinya Ali. Ini sahabat yang meriwayatkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi nanti jalur sanadnya itu melalui Ali bin Abi Thalib gitu. Kalau sahabatnya, dari kalangan para sahabatnya. Gitu. Ya. Kemudian di sini yang meriwayatkannya Abu Dawud ya, rawi yang tentunya rawi terakhirnya di sini yang menuliskan hadisnya adalah Abu Dawud gitu. Ya Abu Dawud ini tentunya masih muridnya Imam Ahmad dan masih muridnya Imam Bukhari. Dan Abu Dawud ini tentunya salah seorang perawi hadis terkenal dari 6 atau 9 kitab hadis terkenal ya sebagai rujukan umat Islam semuanya. Dan menepati tentunya adalah kalau penyebutan itu setelah Bukhari, Muslim itu adalah An-Nasa'i, Abu Dawud ya kalau dari sisi kesahihan ya. An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah itu urutannya. Jadi pertama Bukhari paling sahih, kedua Muslim, ketiga An-Nasa'i, keempat itu Abu Dawud, kelima At-Tirmidzi dan keenam Ibnu Majah. Gitu. 6 kitab hadis. Sisanya yang 9 itu tambahan 3 itu Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi dan Imam Ahmad. Musnadnya Imam Ahmad. Jadi ada 9 kitab hadis yang primer yang menjadi rujukan kaum muslimin di dunia. Ya, yang itu otentik gitu. Ya. Imam Ahmad itu kan ahli hadis juga ahli Imam Mazhab ya Ustaz? Iya betul. Ahli fikih juga. Muridnya Imam Syafi'i. Beliau mengumpulkan hadis dengan 2 kali keliling dunia ya, yaitu dapat musnad Imam Ahmad segitu panjang sekali apa namanya kitabnya. Nah itu kitabnya yang pojok kanan atas ya, Musnad Ahmad, puluhan ribu hadis di dalamnya. Itu hasil keliling dunia 2 kali mengumpulkannya. Jalan kaki lagi. Nah, Ustaz ini jadi kita bisa lihat ya. Bertanya dikerupiahin nih Ustaz. Ini kan umum kan, saya juga agak bingung nih. Kalau rupiahin, ini kan berarti hadis khusus kali ya Ustaz ya. Kalau hadis umum yang kita ketahui kan kebanyakan kita tahunya zakat mal itu harus keluar kalau mempunyai emas 85 gram. Nah kalau ini ada hadis dari Ali nih. Apabila engkau memiliki 200 dirham 200 dirham kita pernah bahas 1 dirham kurang lebih 50.000 kan ya Ustaz? Betul ya Ustaz ya? Ya. Tergantung di tiap tempat berapa, beda-beda. Ya kalau di Indonesia mungkin berapa ribu, kalau di sana berapa, apa namanya, di Abu Dhabi berapa, di Dubai berapa, atau di Uni Emirat Arab berapa. Beda gitu. Tentunya dengan Indonesia kan? Karena kalau di sini sesuaikan dengan yang berlaku. Oh gitu. Karena di sini dirhamnya dirham kayak mata uang rupiah, Ustaz.
Berapa itu satu dirham? Satu dirham kurang lebih sekarang 4.400, 4.000 deh kalau gitu. 4.000 kalau 4.000 kali rupiah 4.000 rupiah. atau Iya. 4.400 sih sebenarnya, Ustaz. 4.000 rupiah? 4.400. Berarti kalau misalkan ya di sana lebih enak kalau ada dirham seperti itu ya tinggal kalikan 200 aja. Kalau sudah 200 dirham keluar zakatnya. Hah? Cuma 880.000, Ustaz. Di Sebentar, sana sebentar, bener gak sih nih? kan Pak, Satu dirham 4.400, berarti kan 200 kali 4.400. terus Cuman dirham 880.000, nggak ada sejuta, Ustaz. di sana 4.400 satu dirham ya, Satu murah dirham sekali ya. 4.400. Nah, berarti Iya, dirhamnya bukan dirham itu, berarti dirhamnya Iya. perak gitu. Dirham Maksudnya perak, adalah ya. Oh, dirham perak. harga perak di sana berapa gitu. Oke, kalau dirham perak satu dirham 50.000, Ustaz. Kalau 200 kali 50.000, Di sana perak berapa? Di sana perak berapa? 1 gramnya? 50 ribuan kalau nggak salah. 1 gram 50.000, berarti tinggal dikalikan 200 kali 595 gram. Cuman 10 juta berarti, Ustaz. Kali 595. Itu udah kali 595 gram belum? Bukan, maksudnya satu dirham itu, oh dikurangin lagi malah ya. Satu dirham, enggak, maksudnya sampai ke nisabnya ya, Ya, berarti itu kan. Ustaz. Ini sampai nisabnya. Jadi kita punya harta Ya. berapa dulu gitu, Ustaz? Ya kan, Ustaz? Ya, ya maksudnya gini. Ini kan itu 200 dirham itu bukan dirham perak berarti. Kalau yang ada di sana dirham hanya sekedar penamaan untuk mata uang kan? Enggak, Ustaz. Jadi Nah, kalau sementara yang dimaksud kalau dibuat ke perak, satu dirhamnya itu 50.000. Satu peraknya itu 50.000 rupiah. Kalau satu perak dikirim 50.000. rupiah. Berarti Oke, kalau 1 gram harga, itu ya berarti ya? iya, 1 gram ya? Berarti kalau misalnya Nah, 200 kalau gram, benar nggak sih, Ustaz? 200 gram bukan kali bukan 50.000. bukan 200 gram, Oh, 595 kalau ke gram. 595 gram ya, Ustaz. Iya, 595 gram. Oh, jadi 200 dirham itu sama dengan 595 gram. Iya, betul. Oke. Ini masuk akal baru nih. 595 gram kali 50.000, kurang lebih 29.750.000, 30 juta lah. Berarti kalau udah 30 juta, Nah, setelah segitu. 1 tahun baru bisa keluar zakat malnya gitu, Ustaz ya. Keluar. Ya, betul. Keluar zakat malnya, betul. Nah, Nah, gitu. Itu berarti dirham yang di sana sekedar penamaan mata uang, berarti Iya. bukan bagian daripada konversi perak gitu. iya. Karena kalau ke dinar Sementara yang itu, dimaksud di hadis itu perak asli. karena kalau ke dinar itu Kalau di sekarang, hadis itu dirham yang dimaksud, ya. Kalau jadi sementara kalau di hadis itu, ini kita, kalau di hadis itu mengacunya kepada dirham yang kalau dirham itu udah pasti perak gitu. Kalau di hadis itu, iya. ya dirham itu udah pasti perak gitu. Kalau dirham yang sekarang di zaman sekarang itu belum tentu perak. Mata uang, Bisa jadi betul. itu hanya penamaan buat mata uang aja gitu kan, Iya. buat transaksi aja gitu. Kalau dinar pasti emas kalau di hadis gitu. Kalau sekarang mungkin dinarnya beda kayaknya, jadi hanya sekedar namanya aja Iya, dinar sudah itu. nama. Kalau Iya. kemarin nanya-nanya, karena bukan, aduh, menurut dari ya, maksudnya supaya gampang hitungnya gitu Ustadz. Kan ini selain 200 dirham 20 dinar. Nah, 1 dinar waktu itu pernah nanya-nanya, 1 dinar itu kurang lebih, 1 dinarnya harganya 7.500.000 kurang lebih ya. Mudah-mudahan mungkin sekarang udah berubah kali, lebih naik lagi. Kalau 7.500.000 kali 20 dinar itu kurang lebih 150 juta, Ustaz. Berarti 150 juta udah keluar ya. Kalau udah 1 tahun, udah Iya. 1 tahun ya. Oke. Tuh. Ya. Kalau di data ini maksud itu adalah emas gitu kan. Oh ya, dirham harus nanya lagi ya, dinar. Nah, karena 1 dinar kurang lebih
kurang lebih 4, sekian 4,25. gram emas. Iya, 4,25 ya, benar-benar. Ya, 4,25 gram. 4,25 gram. Jadi kalau misalkan itu memang sudah ditentu, memang 1 dinar di sana itu memang setara dengan 4,25 gram emas, berarti enak ngitungnya, tinggal Iya, iya. dikalikan aja 20 kan begitu. Iya, iya, benar-benar. Ya kan, kalau misalkan 1 dinar harga 7 juta tuh, atau 7.500.000 gitu kan, maka tinggal kaliin aja 20, berarti itu nisabnya. Iya, iya, iya. Berarti kalau kalikan 20 berarti 150 juta, berarti itu nisabnya 150 juta. Kalau hitungannya pakai dinar, pakai emas. Oh, sama juga berarti Ustaz ya. Sementara kita Nah, Ustaz, kalau 20 kali 4,25 tadi 1 dinar itu kan 4,25 kata Ustaz. Jadi kalau 4,25 ya, kali 20 jatuhnya 85 gram emas. Sama juga ya jatuhnya ya. ini sama kan? Iya. Iya. Gitu. Jadi kenapa konversinya ke 85 gram emas itu karena hitungan 20 dinar segitu. Iya, 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 iya. 20 dinar segitu. Nah, Ustaz. Jadi juklak-juknisnya kan sudah jelas. Ya, artinya protap dan juklak-juknisnya udah jelas, hitungan udah jelas gitu. Tinggal dikonversi aja ke masing-masing mata uang tuh. Maksudnya ke Iya, iya. dari ke gram gitu kan. Dari gram itu tinggal dikonversi ke mata uang masing-masing kan begitu. Demikian. Nah, nanti insya Allah saya tulis di deskripsi biar nggak bingung nih buat teman-teman. Ustaz, kita ke Q&A, tanya jawab Ustaz. Boleh, boleh. Ini yang ditunggu-tunggu sama Siap. teman-teman, terutama Ukti nih Ustaz, karena mereka banyak pertanyaan Ustaz. Ini tentang bagaimana wudhu wanita untuk rambut Ustaz, yang rambutnya panjang gitu Ustaz. Karena kalau setahu saya, kalau laki-laki kan memang ada 3 riwayat ya Ustadz ya. Ada yang kepala, ada yang dari depan ke belakang, ada yang depan ke belakang, balik lagi sampai ke telinga. Nah, kalau perempuan ini rambut panjang gimana nih Ustadz? Silakan Ustadz. Maka wudhunya itu sampai ke tengkuk saja, sampai seukuran ini saja gitu. Nah, kemudian balik lagi dan ke telinga gitu. Tidak perlu sampai panjang ke belakang gitu kan, nggak perlu. Itu masyaqqah, kesulitan. Sementara al-masyaqqah itu terjadi bertaysir. Yang namanya kesulitan dalam agama itu harus dihadirkan kemudahan di dalamnya. Jadi jangan sampai kemudian mempersulit diri. Dan prosedur tetapnya dari Rasulullah SAW itu adalah sampai tengkuk gitu, ila qafah. Yani sampai tengkuk sini. Kemudian sumayuradiduha, kemudian mengembalikannya ke sini, ke depan, dan juga memasukkan airnya ke dalam telinga. Jarinya ke dalam telinga dan membersihkan atau mengusap telinganya seperti itu. Dari air yang ada dari kepala itu. Nah itu. Jadi yang penting itu bagian kepalanya kena gitu. Karena yang dimaksud itu adalah mashur ra'si. Ya, yaitu mengusap kepala gitu kan. Jadi bukan mengusap rambut sampai ke ujung, tapi mengusap kepala. Oke. Sekarang begini Ustadz, ada pertanyaan, kalau misalnya wanita itu pakai jilbab Ustadz, itu harus dibuka nggak jilbabnya gitu Ustadz kalau mau wudhu? Ya, kalau mau wudhu tentunya kalau mau menjangkau sampai ke tengkuk dia buka jilbabnya, asal berada di dalam ruangan, jangan berada di luar ruangan. Kalau berada di luar ruangan tentu akan terbuka auratnya kan? Nah gitu. Berarti dia lebih baik untuk berwudhu dalam ruangan atau yang ruangan tertutup seperti di hammam, di WC itu, di orangnya gitu ya, seperti itu. Daripada dia berwudhu di tempat terbuka gitu. Kalau misalkan akan terlihat aurat, maka bukan lebih baik lagi, harus berada di dalam ruang seperti itu. Tapi kebanyakan kesulitan walaupun kita negara mayoritas muslim Ustaz, teman-teman yang wanita itu kalau taruhlah misalnya kayak di mall gitu Ustaz. Kalau di mall Indonesia ya. Kalau di mall Indonesia itu memang agak ya memprihatinkan, udah ada tempat sholat aja udah alhamdulillah tuh Ustaz. Jadi wudunya suka campur cowok sama cewek tuh Ustaz. Itu gimana ya Ustaz ya? Sedangkan perempuan kan kalau di sana seperti itu. Enggak, kalau di Indonesia. Kalau Indonesia kan seperti itu biasanya Ustaz. Apalagi kalau laki-laki sih bisa jaga wudu ya. Kalau perempuan kan terkadang suka susah tuh Ustaz. Apalagi mereka kan pakai cadar apalagi gitu kan ribet gitu Ustaz. Nah, ini mereka nanya tuh gimana tuh kalau pakai jilbab? Itu gimana gitu ya? Iya, gimana itu? Bingung. Kalau nggak ada WC berarti kan di luar kan. Kalau ada WC ke WC aja.
Kalau nggak ada WC berarti di luar. Kalau di luar berarti begini aja nanti. Nah, Oh, oke. ya. Nah, sambil dipegang ininya, Oh jangan iya, sampai harus kena keluar kepala ya rambutnya. soalnya ya. Dah, ya nggak masalah. Jadi seperti itu aja. Yang penting kira-kira dia itu kena ke kulit kepala, kena Hmm. ke rambutnya, paling tidak kena sepertiga atau setengah dari kepalanya seperti itu nggak apa-apa. Kalau mencari keabsahan yang penting sah gitu kan. Iya betul. Kalau mencari kesempurnaan maka harus sampai tengkuk gitu. Kalau mau cari kesempurnaan, ya Hmm. sampai tengkuk, baru kemudian ke telinga. Tapi sekiranya sulit karena kondisi darurat seperti itu Ya. berada di luar daripada kelihatan aurat, lebih baik ya sudah nyari sahnya aja dulu, yaitu dengan apa Hmm. di sini. Nah, dikodok seperti ini gitu ya. Kemudian Ya. dia rapihkan kembali, jangan sampai rambutnya itu keluar. Oh, Kemudian tutup lagi. Dah, gitu kira-kira. Untuk apa namanya bagian kepalanya gitu ya. ya. Baru kemudian diambil air untuk ngalir di ini aja gitu. Hmm. Demikian ya apa namanya di sebisanya masuk ini gitu kan ya atau bagaimana gitu. Oh iya iya. Insya Allah bisa, insya Allah Benar bisa. benar. Eh, ini ada ke Tapi kalau ada WC ya ke WC. WSA iya. Ada keresahan lagi nih Ustadz untuk pertanyaan berikutnya nih, terutama di saya nih. Ini witirnya beda-beda Ustadz di sini Ustadz. Witirnya beda Apa ya? Ustadz. Zikirnya? Sholat witir. Ini kita mau Ramadan nih Ustadz. Oh witir. Jadi Ya witirnya ya ya ya. versi mereka itu eh memang 3 rakaat ya, 3 rakaat. Tapi di rakaat yang eh, kedua apa ketiga ya. Jadi habis dia baca Al-Fatihah, baca surat, ruku, bangun itu lagi Ustaz, baca surat, baca Al-Fatihah, baca surat lagi. Itu beda gitu Ustaz. Nah, waktu ada dari itu kalau nggak salah dari bangsa Pakistan. Nah, tiba-tiba yang berikutnya itu dari bangsa Mesir, di sholat sama kayak kita nih Ustaz nih. Sholatnya 3 rakaat, nggak pakai tasadud awal. Terus yang Pakistan bingung, dia bilang, kok kamu ini beda apa namanya sholat witirnya. Lah, kita juga bilang beda kamu gitu ya kan. Saya baru pertama kali lihat begini, orang Pakistan juga bilang begitu, ini juga baru pertama kali kita lihat kamu kayak begitu. Nah, maksud saya waktu kita ngebahas tentang buat fadilah barang siapa yang sholat bersama imam maka dia seolah-olah kan semalam suntuk. Nah, masalahnya kalau misalnya beda sholatnya ini gimana nih Ustaz? Apalagi maaf ya Ya. Ustaz, Jadi Afwan. tadi witir yang pertama orang Pakistan itu. Iya. Nah, Nah, karena kan witir muter nih pertama. Ustaz, imamnya muter nih kadang. Nah, pas giliran saya Oh gitu. kan wah daripada beda, pas witirnya saya mundur biar kalian lainnya jadi apa namanya sholat witir bareng. Cuman kan saya nggak dapet sempurna gitu sholat tarawih sama witirnya tuh Ustaz. Gimana tuh kalau sholat witirnya beda tuh Ustaz? Tadi gimana yang Pakistan itu? Yang beda itu yang Pakistan. Iya, yang beda Yang Pakistan. Pakistan. Jadi dia itu setelah setelah ruku Habis dia ruku berdiri lagi, berdiri baca lagi. surat lagi gitu. Oh, sholat sorry. Al-Fatihah terus baca surat lagi gitu Ustaz. Terus ruku yang kedua. Itidal terus sujud gitu. Berarti dalam satu rakaat itu 2 kali ruku gitu maksudnya. Khusus yang buat terakhir kalau nggak salah Ustaz. Khusus yang rakaat ketiganya. Jadi ada Oh gitu. Jadi cuma cuma ada. besok mungkin saya videoin kali ya. Nah, kan Nah, beda itu mungkin Ustaz. sebenarnya. Tapi kalau misalkan ini kita lihat dari demografinya aja deh. Iya. Kalau misalkan orang-orang Pakistan seperti ini, biasanya itu fikih yang diambil itu fikih Hanafi gitu. Iya, betul. Pakistan, kemudian ada India gitu kan, dan Balkan itu fikih Hanafi, Turki fikih Hanafi itu. Biasanya demikian. Sementara kalau negeri-negeri Teluk itu biasanya kalau nggak Hanbali Maliki ya. Kalau Saudi apa di Ustaz? Mesir itu kebanyakan Syafi'i, kemudian Maliki gitu kalau di Mesir ya. Hmm. Jadi masih hampir sama dengan kita sebenarnya kalau di Mesir mah masih ada sama lah. Tapi kalau di daerah timur itu, maksudnya di daerah seperti Pakistan, India, Bangladesh dan lain sebagainya seperti itu mereka Hanafi. Dan Hanafi itu
Amin aja nggak dikerasin kan dia. Iya benar Ustaz. Padahal dia jadi imam ya. Nah, Baca aminnya nggak di. tasawuf dia juga cuma segini sekali doang gitu kan. Iya. Ada beda lah. Ya memang itu Hanafi, memang fikihnya Hanafi. Jadi ya mungkin saja terjadi perbedaan itu mungkin karena di fikihnya seperti itu gitu. Ya, di fikihnya seperti itu. Nah, kalau begitu kalau kita Demikian. jadi Kalau kita jamaah lihat dari tetap, asalnya. kita tetap ikutin imam gitu Ustaz. Kalau kita jadi imamnya kita sesuai dengan yang kita yakini aja sebagai berdasarkan hadis Nabi SAW aja. Dalam artian kita menginterpretasi hadis Nabi SAW itu dengan apa yang kita pahami, itu caranya seperti itu gitu kan. Ya sudah, kita sesuai dengan apa yang kita yakini aja. Mereka ngikutin karena makmum tugasnya hanya ngikutin imam. Begitu juga saya, misalnya kalau saya jadi makmum, ikutin imamnya yang model seperti itu. Iya, ngikutin. Ngikutin. Oke. Ngikutin juga. Pertanyaan berikutnya gini Ustaz, Gitu. witir boleh nggak sih 2+1? Maaf ya, Boleh, kan kebanyakan di Indonesia seperti itu Ustaz. Boleh gitu, witir 2 rakaat dulu, habis itu. Boleh, 21 boleh. Bukan, maksudnya Boleh, 2. boleh dipisah, boleh digabung. Oh gitu. Dipisah misalkan 2 rakaat dulu, kemudian 1 rakaat, gitu kan? Nggak apa-apa. Mau langsung 3 rakaat juga nggak apa-apa. Karena tujuan akhir witir itu yang penting akhirnya ganjil itu. Oh gitu. Nah, itu jadi sholat witir itu sholat yang akhirnya ganjil gitu. Hitungan akhirnya ganjil. Jadi Nabi SAW itu kalau melaksanakan sholat witir kadang 2 rakaat dulu sampai 10 rakaat, baru kemudian nambah 1, gitu kan? Kemudian kadang beliau itu sholat 8, baru kemudian nambah 3. Kadang beliau itu sholat 10, nambah 3, gitu. Kayak gitu, jadi witir itu yang penting akhirnya adalah ganjil, gitu. Oh, boleh dipisah gitu Ustaz ya? Misalnya 2, boleh 1. dipisah, boleh digabung. Witirnya niatnya, mau witir nih, tapi sholatnya 2 rakaat dulu, 1 rakaat, misalnya begitu. Boleh gitu Ustaz? Boleh. Karena ada. Boleh. Yang penting akhirnya ganjil gitu. Oh, karena saya dengar kan banyak tuh. Itu niatnya bagaimana tuh? Ini mau sholat witir 2 dulu, tapi nanti tambah 1 ya gitu. Niat. Enggak, itu satu rangkaian witir itu masuknya kategorinya. Dan niat itu niat itu nggak dibahasakan. Niat itu al-qasd. Qasd itu memaksudkan kan. Kalau niatnya dibahasakan, saya sholat 2 rakaat dulu, itu bukan niat namanya, itu baca niat namanya. Oke. Oh gitu. Ya. Jadi kalau di dalam hati mengatakan saya niat 2 dulu, baru nanti satunya belakangan, itu namanya baca niat, bukan berniat namanya. Oke. Selanjutnya begini Ustaz. Apa Ustaz? Kalau di Indonesia kan suka disebut tuh mau taraweh. Ya walaupun kalau di sini kan dia langsung berdiri aja tuh Ustaz, udah tahu, sama-sama tahu gitu taraweh. Tapi pas giliran witir nih bingung nih. Ini taraweh apa witir nih? Taraweh apa witir nih? Kalau di Indonesia kan soli sunatan taraweh jami rahimakumullah biasanya gitu kan, atau soli sunatan witir disebut gitu ya kan. Di sini kan nggak disebut nih Ustaz. Ini kalau beda niat nggak apa-apa ya Ustaz. Ya kirain masih apalagi yang masuk tiba-tiba ternyata udah 8 rakaat nih. Maksudnya udah rakaat yang ke-8 nih. Pikir dia masih 6, ini berdiri lagi kan kirain tarawih kan. Ternyata witir tuh. 3 rakaat. Tuh enggak apa-apa gitu. Ikutin imam aja gimana itu? Ikutin imam aja. Dia kalau misalkan ternyata witir, ya ikuti imam witir, berarti seperti itu. Kalau misalkan nanti tinggal dia nambah kurangnya berapa. Witir itu nggak harus di akhir ya. Iya. Yang penting nanti ujungnya itu tetap ganjil hitungannya. Jadi witir itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, tergantung. Cuma yang lebih afdol tentu ya kalau dalam satu kesatuan ya di akhir gitu kan. Cuman posisinya kalau dia itu masbuk, otomatis kan bisa jadi dia itu ngikut imam witir gitu. Iya. Oke. Iya kan? Tapi kemudian kalau dia masih kurang tinggal nambahin aja. Yang penting jangan ganjil, kan udah diganjilin. Kalau udah melaksanakan witir berarti udah ganjil kan. Nanti kalau mau melaksanakan salat tadi itu jangan ganjil, harus genap supaya tetap posisinya ganjil apapun salatnya di malam Ustaz. tersebut.
Maksudnya ini malam nih mau mulai lah, tapi witirnya di awal nih, awal waktu. Nanti bangun tahajud tuh sholat tahajud. Oke, kalau satu ini nggak masalah ya, 2 rakaat misalnya gitu. Mau nambah witir lagi, boleh gitu Ustaz? Atau enggak? Witirnya udah Jangan. tadi di awal. Kalau witirnya sudah di awal, maka nanti malam itu cukup sholatnya tahajud aja genap, tidak boleh ganjil. Oke. Karena kalau ganjil nanti posisi akhir Jadi hitungan dalam genap. semalam tersebut, kalau nggak ganjil gitu genap gitu ya, maka tidak tercapai witir Iya, iya, ya. iya, iya. Demikian. Oh, Sementara kita diperintahkan untuk mewitirkan, mengganjilkan dalam semalam itu. nah, Jadi ij'alu akhira salatikum al-witro. Jadikan salat akhir kalian itu witro, maksudnya adalah jadikan ganjil akhir ya. hitungan salat kalian itu ganjil Iya, gitu. iya, iya, iya. Ya gitu. Jadi tatkala salat witirnya itu berada di awal, maka nanti di akhir jangan diwitirkan lagi. Nah, gitu supaya tetap dalam keadaan witir Witir. Oh. atau ganjil. Nah, Gitu. selanjutnya Ustadz, ada pertanyaan ini Ustadz. Eh, waktu sholat jamaah, tiba-tiba mic-nya buat imam mati gitu Ustadz. Itu gimana ya posisinya? Yang jadi Bilal atau yang menjadi mengeraskan makmum tuh gimana Ustadz? Langsung kalau dia takbir juga gitu. Bilalnya gitu Ustadz. Terus bagaimana kalau tiba-tiba Ya, jadi ada Kak, staffnya gitu benerin, nyala lagi, Bilalnya berhenti mengencangkan suara atau tetap mengencangkan suara tuh Ustaz? kalau bilanya sendiri mati nggak mic-nya? Enggak pakai mic tapi dia Ustaz, tapi suaranya kencang gitu Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Oh Akbar gitu. gitu Ustaz. Oh gitu. Jadi kalau misalkan mic-nya mati dan dekat ke apa namanya amplinya atau dekat ke apa bisa dibetulin seperti itu, maka salah satu dari makmum atau apa namanya itu DKM itu ya dia DKM. betulkan. Dia betulkan, habis itu dia balik lagi gitu. Nah ini Dia waktu itu betulkan. Atau kalau ada mic cadangan, dia kasihkan mic cadangan itu ke imamnya, set gitu kan. Habis itu dia balik lagi ke barisan, ke soft. Kayak gitu. Sekiranya memang dibutuhkan untuk pengeras suara karena memang luas atau belakang banyak orang gitu kan. Butuh pada pengeras suara. Iya. Tapi kalau hanya sekedar se-soft, 2 soft, biarin aja kalau misalkan masih kedengar suaranya imam gitu. Ya, cukup Bilalnya aja yang teriak-teriak itu. Oh gitu. Karena Gitu. pernah kejadian Tapi begitu kalau Ustaz. Jadi sholat id sebenarnya, sholat id di lapangan. Jadi Oh, sholat perempuannya id. jauh tuh Ustaz. Udah enak-enak wih mic-nya mati ya. Udah langsung blank tuh bagian belakang pasti nggak kedengeran gitu ya kan. Jadi kan dia nggak konsen Ustaz. Ini ruku apa enggak ya? Kan bingung ya kan. Iya. Salah satunya anak Iya. yang teriak. Maksudnya padahal saya bukan di barisan yang dekat imam gitu Ustaz. Aduh ini saya ini aja istirahat karena saya mikir ini orang pasti nggak khusyuk nih. Nah akhirnya saya teriak karena saya pernah juga jadi jamaah yang di belakang tuh nggak konsen banget Ustaz. Ini ruku apa itidal apa jadi nggak konsen gitu ya kan jaraknya memang agak jauh tuh kalau perempuan jadi ada jeda Ustaz antara laki-laki sama perempuannya tuh jadi dia nggak bisa ngeliat barisan di depannya gitu kan nggak kelihatan gitu ya kan. Iya. Kalau rapat enak gitu kalau ada jeda. Nah akhirnya saya kencengin tuh suara tuh Ustaz ya palingan ngebantu mereka. Nah DKM-nya kurang lebih baru di rakaat yang keberapa gitu baru benerin mic-nya. Nah saya bingung nih saya terusin apa nggak saya berhentiin karena mic-nya kan udah ada suaranya gitu. Bener nggak tuh Ustaz? Oh iya, kalau kondisinya memang apa namanya kondisinya memang butuh untuk teriak, nggak apa-apa, nggak harus Bilal yang teriak, kita yang teriak nggak apa-apa untuk membantu yang belakang gitu ya. Iya. Seperti itu. Kalau suara Bilalnya nggak kedengeran gitu kan, udah kita yang teriak paling belakang dari laki-laki ini kita teriak dari akhwat biar kedengeran, nggak masalah seperti itu. Untuk membantu suara apa namanya Bilal ya. Iya. Tapi kalau suara Bilal udah terdengar cukup nggak apa-apa. Suara Bilal tetap diteriakkan dengan keras, kencang. Kalau sekiranya jauh untuk memperbaiki atau belum juga diperbaiki oleh pihak DKM atau panitia gitu ya. Iya. Nah, karena dia nggak ngerti, dia panitia diam aja gitu misalkan.
Akhirnya ya Bilalnya kerasin berarti suaranya, ya teriak dia. Kalau kira-kira nggak kedengaran juga Bilalnya, maka bantu sama yang lain nggak apa-apa, soalnya teriakan supaya kedengar sampai belakang itu. Ya karena Afwan Karena akan Ustaz. kacau itu. Ya, Kalau nggak gitu nggak akan kacau nanti. ya karena Sangkanya belum ruku, ternyata, sangkanya masih ruku, ternyata udah sujud gitu. karena kan Afwan Ustaz ya memang ya ini salah satu tujuan saya apa namanya buat channel kayak seperti ini Ustaz. Tanya jawab tuh banyak yang kurang mengerti gitu Ustaz. Ya termasuk saya juga gitu Ustaz. Ya. Terus suatu ketika lagi sholat nih, sholat id jebret nih Ustaz ya. Imamnya Hmm. meninggal Ustaz. Imamnya meninggal. Iya lagi. Yang di depan bilang sholatnya batal, sholatnya batal. Kan seharusnya yang di belakang imam jadi yang belakang imam jadi imam kan Ustaz. Ke depan Maju digantiin dia. imam kan seharusnya Iya, begitu maju kan. dia. Ini teriak Iya. imamnya meninggal, sholatnya batal, batal semua sholatnya. Nah itu Enggak batal, harusnya maju, yang belakang maju. ya. Nggantiin Hmm. beberapa orang menangani imam gitu. Dan yang menjadi bilal memang atau menjadi imam memang kan seharusnya tanggung jawab atau kewajiban yang di belakang imam ya Ustadz ya. Itu sebabnya yang di belakang Ya, imam harus yang dekat. ngerti sunnah ya. Langsung maju dia. Mm-mm. Ada lagi saya Masya Allah. pernah lihat ini Ustadz kalau ini imam di jadi ada yang apa imamnya kayak keselip selip tang gitu Ustadz. Ya nggak banyak sih man apa sedikit salahnya tapi dikasih tahu untuk yang barisan depan tapi barisan depan itu ngasih taunya yang dekat ke imam ya mungkin adabnya gitu ya kan kasih tahu nih tadi ada yang apa dibaca sama dia tuh suratnya apa ayatnya gitu dibaca nah nanti yang di belakang imam ngingetin imam gitu ya. Kalau kali ini kejadiannya Ustadz saya di barisan kemarin ya barisan ketiga kalau nggak salah baca surat Al-Muzammil kalau nggak salah ya surat Al-Muzammil nih ada yang salah nih satu ayat nih lupa nih imamnya ya kan saya ini ngasih tahu kan seharusnya kan barisan pertama barisan kedua yang ngasih tahu Iya. jadi barisan yang kayak saya ke barisan ketiga mau nggak mau ingetin imam gitu ya kan karena kalau imam berhenti kan kesian imamnya tuh nggak ada yang ingetin dia lupa Iya, jadinya benar. lama salatnya nggak apa-apa Ustaz Iya. ya barisan ketiga gitu ya Jadi- walaupun barisan satu keduanya nggak ingetin Kalau ya. barisan satu dan keduanya konsen, dia nggak ngingetin, ya sudah nggak apa-apa. Sekiranya tidak banyakan yang ngingetin, nggak apa-apa. Hmm. Kalau jadi banyakan malah bikin bingung imam gitu. Betul. Nah ini barisan Kalau satu misalkan cuma keduanya satu nggak ada orang. yang ngingetin tuh Ustaz. Semuanya diem gitu. Nah, kalau kita doang, cuma kita doang, ya nggak apa-apa. Oh. Yang penting si imam itu dapat informasi Dapat yang informasi, utuh dan tidak semuanya panik gitu ya. Panik maksudnya bersuara. Kalau semua bersuara kan dia bingung ngambil suara yang mana gitu. Iya betul. Gitu. Betul. Kenapa yang diandalkan itu yang dekat dengan imam supaya tidak banyak suara kan tadi alasannya gitu. Betul. Jadi imam hanya menangkap dari yang belakangnya banget aja gitu kan. Iya. Nah, itu yang jadikan patokan oleh imam kan. Sementara yang bagian belakangnya itu nggak bersuara karena dia juga lupa mungkin. Maka ya tentunya kita yang ngertiin gitu. Oke. Demikian. Nah, Ustadz nih pertanyaan terakhir deh Ustadz ya. Nanti nyambung lagi. Kalau misalnya gimana ya syukuran gitu Ustadz. Kemarin kita pernah bicara tentang nihayah ya Ustadz ya. Meratapi walaupun ya Niyahah. makan Niyahah. niyahah apa walaupun makan atau baca Al-Quran itu kan memang nggak boleh. Tapi kalau syukuran gimana Ustadz? Wah anak saya dapat beasiswa misalnya, anak saya lulus ujian, saya kumpul-kumpul makan-makan bareng yuk gitu. Tapi ada baca Al-Quran juga itu nggak apa-apa ya Ustadz? Gimana tuh Ustadz? Nggak usah Quran segala. Kalau misalkan ini langsung aja makan-makan nggak masalah. Oh. Gitu. Ngundang teman-teman Masak makan-makan. Quran gitu, Ya Ustaz, makan-makan nggak lah. apa-apa ya? Kenapa ini? Alhamdulillah nih anak saya nih. Nggak masalah kalau sekedar itu mah. Tapi kalau ada ritual-ritual tertentu justru malah masalah. Ya. Terkadang ada request begitu Kalau tuh Ustadz. nggak ada ritual. Ada requestnya begitu Nah, Ustadz. jadi cukup undang aja. Kayak siapa namanya Umar bin Khattab gitu ya. Gimana, Ustadz? Khatam hafalan dan amalan surah Al-Baqarah itu menyembelih unta ya.
kemudian dibagikan tuh ya ajak makan bareng, makan daging unta kayak gitu ya kan, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa, tapi nggak ada ritual tertentu gitu, hanya sekedar motong, masak, makan gitu kan. Atau baca doa gitu, Kayak enggak gitu. Ustaz? Baca doa gitu. Nggak ada, Enggak ada. Atau nggak ada, enggak ada tuh hanya enggak. sekedar Enggak boleh gitu, Ustaz. nggak ada dan nggak usah, nggak boleh, bisa jadi nggak boleh kalau itu tambah-tambah itu jadi bidah jadinya. Karena ada ibadahnya seolah-olah ya, Ustaz ya. Iya iya, selalu ada ibadahnya gitu. Walaupun doa sekalipun enggak ada gitu. Enggak ada ya. Iya 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 Benar. gitu. Syukron. Apaan? Ya, insya Allah nanti kita sambung lagi ya Ustaz. Kalau nggak Siap, siap. banyak itu banyak urusan nih Ustaz nih. Alhamdulillah ya gunafilah jazakumullahu wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa qul haqqu rabbikum faman sa'al yu'min wa man sa'al yakfur. Semua yang benar datang dari Allah. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kafir silakan kafir. Semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada masa expired date-nya, ada masa berlakunya. Kuluman aliyafan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita, umur umat kita tidak jauh di 60 sampai 70 tahun saja, maka hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Wa iyyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya wabarakatuh. Ustaz. Amin amin.